Sesuai janji Mimin di video sebelumnya, kita akan bahas yang lebih seru lagi. Ya, episode besok kita bakal masuk ke episode 200. Dan yang pastinya semakin seru. Jadi teman-teman, melanjutkan apa yang terjadi di episode tadi, akhirnya Sandra ngikutin nih Kenzo, Aurel, Bu Cynthia, dan juga Mutiara ke makam. Tapi Kenzo tahu, untungnya tuh karena ngelihat ada yang ngikutin, akhirnya Kenzo berubah arah sehingga Sandra nggak bisa ngikutin lagi Kenzo. Jadi Kenzo udah pinter lah kalau si Sandra ini ngikutin Kenzo pakai mobil online. Terus pada akhirnya karena Sandra nggak bisa ngejar Kenzo, Sandra marah-marah. Sandra sampai bilang nih, kamu ya bilang nggak bisa lunch bareng, nggak bisa makan siang bareng, tapi bisa pergi sama ubur-ubur, bisa pergi sama Aurel sama Bu Cynthia. Terus Kenzo marah, jangan pernah panggil lagi Mutiara ubur-ubur. Sandra pun terdiam dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Begitu sama di rumah, Sarah ngamuk, Sandra maksudnya ngamuk-ngamuk teman-teman. Karena itu tadi ya, ketika Sandra tuh sekarang tuh lagi menggebu-gebu lagi buat deketin Kenzo karena cemburu juga kan. Di episode tadi dipanas-panasin sama Marsha, ternyata Kenzo malah jalan sama pacarnya yaitu adalah Mutiara. Ini benar-benar seru banget. Tapi yang seru bukan cuman itu saja. Sekarang kita akan fokus kepada Marsha dan juga Rianti. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, Marsha ini minta uang senilai dan sebesar 100 juta rupiah. Yap, uang tersebut diminta melalui nomor baru yang disengaja dibeli oleh Marsha supaya identitasnya nggak ketahuan. Nah, si Rianti bingung kan? Yang pertama lagi mau mencairkan deposito, dan deposito itu buat kuliahnya Mutiara. Ada uangnya buat kuliah Mutiara, tapi karena dapat dadakan harus ditagih 100 juta hanya demi biar rahasianya aman, tentu bikin Rianti jadi pusing 7 keliling teman-teman. Dan Rianti gak punya uang lah ceritanya. Sehingga pada akhirnya apa? Ya Rianti mencari cara supaya gimana caranya bisa mendapatkan uang tersebut. Dan yang terbodohnya teman-teman, Rianti minta sama suaminya yaitu adalah Aditya. Bodoh banget. Aduh Bu Rianti, kenapa harus minta sama Aditya? Padahal ya kalau menurut Mimin ya, harusnya Bu Rianti ini minta atau minjem uangnya kepada Kenzo atau kepada Bu Cynthia. Alasannya apa aja pun pasti dikasih kok. Karena kalau minjem ke Aditya justru malah jadi bakalan berantakan. Yuk kita simak bareng-bareng. Dari Mimin yakin teman-teman pasti setuju, Rianti mending minjam ke orang lain daripada ke Aditya. Oke. Nah sebelum akhirnya Rianti ini minjam uang kepada Aditya, kan tentu Rianti pusing teman-teman. Apalagi yang bikin Rianti takut adalah orang itu mengancam bakal bongkar semuanya. Yang paling bikin takutnya adalah karena Rianti nggak punya identitas orang tersebut. Jadi Rianti bener-bener nggak tahu nih siapa yang ngancam, siapa yang minta uang, siapa yang begini, siapa yang begitu, tuh bener-bener nggak tahu. Sehingga hal ini bikin Rianti pun juga kan kayak bingung ya harus berbuat apa. Makanya hal inilah yang pada akhirnya bikin Rianti pun juga terpaksa minjamlah kepada Aditya. Dan disinilah kesalahan besar Rianti dimulai. Agak sedikit sesuatu hal yang antara kebodohan dan juga nggak punya jalan lain sih. Karena akhirnya aduh capek banget lah pokoknya. Nah akhirnya minjem lah. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Aditya ini paling seneng ngerjain Rianti. Apalagi untuk urusan uang. Ya alasannya ya buat ketemu sama teman-teman sosialita lah dan lain sebagai macamnya. Terus ya Aditya cuma bilang, loh bukannya kamu kemarin kerja sama Sandra terus ngapain sok-sokan resign? Ujung-ujungnya kan minta duit juga. Nah ini tuh sempat ketahuan sama Aurel teman-teman ketika Rianti bilang, ayo mas pinjemin aku uang 100 juta, aku rela bakal ngelakuin apa aja. Nah ketika Rianti ngomong kayak gini ketahuan sama Aurel, tapi ya udah. Terus ya Rianti sama Aditya pun juga berkelit lah ya, berbohong, sehingga Aurel pun juga percaya. Terus ketika Aurel pergi dari kamarnya, lanjut lagi lah
pembicaraannya. Dan ini yang pada akhirnya bikin Rianti begitu bodoh sih. Kenapa minjem sama Aditya? Ujung-ujungnya nggak dipinjemin juga. Karena Aditya minta sesuatu yang kurang lebihnya tuh berkaitan dengan Cynthia, teman-teman. Nah ini pun juga agak gila ya. Kayaknya tuh Aditya minta izin kepada Rianti untuk jadiin Cynthia ini istri kedua. Pokoknya tuh permintaannya aneh-aneh lah dan nggak jelas. Rianti sih tentu nggak mau ya teman-teman. Tapi yang mau gimana, nggak punya alasan lain kan. Tapi yang paling bodohnya adalah ujung-ujungnya Aditya ini tuh nggak bisa ngasih uang tersebut karena satu dan lain hal lah. Yang pada akhirnya ini bikin Rianti pun juga panik kan. Apalagi si Marsha ini tuh pinter banget teman-teman. Nakut-nakutin terus, ngasih tahu, ngancam. Pokoknya tuh bener-bener menekan Rianti sehingga Rianti pun juga akhirnya jadi panik, nggak tahu mesti ngapain. Pokoknya tuh kayak buru-buru aja, kayak bener-bener nggak tahu harus gimana, kayak bener-bener pokoknya tuh bener-bener apa ya, kayak kebakaran jenggot lah teman-teman. Panik bukan main lah. Sehingga inilah yang akhirnya bikin Rianti pun juga jadi bodoh. Ujung-ujungnya Rianti pun juga ketahuan sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi kita semua tahu Rianti nggak mungkin kan bilang kalau Rianti ini tuh adalah istri kedua pada awalnya. Tapi karena ngomong, pada akhirnya mau nggak mau Aditya pun juga mulai merasa kasihan. Terus Aditya nanya kan siapa yang ngancem. Terus Rianti pun juga bilang nggak tahu. Nah ketika lagi ngobrol ini Aurel dan juga Kenzo, Aurel tuh balik lagi, Kenzo pun juga nguping. Dan ini yang pada akhirnya bikin Kenzo sama Aurel pun juga marah. Bukan cuma itu saja teman-teman, ini pun juga sampai ke telinganya Mutiara. Kenapa? Karena Aurel yang ngasih tahu, Kenzo pun juga ngasih tahu. Jadi memang rasa kedekatan Kenzo, Mutiara dan juga Aurel tuh semakin dekat. Apalagi setelah Kenzo, Aurel, Mutiara dan Bu Cynthia tuh baru pulang dari pemakamannya anaknya Widuri teman-teman. Yang dipikir sama mereka berempat tuh itu adalah anaknya Bu Cynthia, padahal bukan. Nah karena semakin dekat inilah yang pada akhirnya bikin mereka pun juga akhirnya nanya kan, maksudnya apa nih mama istri kedua? Terus siapa yang ngancem mama? Kenapa mama harus takut kalau memang bukan gitu? Akhirnya kan mau nggak mau ditekan teman-teman. Terus yang paling jahatnya adalah karena Marsha ini nggak nerima uang dan Aditya pun juga ujung-ujungnya nggak ngasih uang juga, alhasil Marsha ngasih tahu kepada Mutiara. Nah Mimin pun juga bingung ya, kenapa si Marsha ini tuh justru malah ngasih taunya ke Mutiara dulu baru ke Kenzo. Nggak tahu nih apakah memang di episode besok ada sesuatu yang terjadi. Apa kayaknya Marsha ini tuh ngedengar obrolannya Bu Cynthia mungkin di rumah ya, yang bilang kalau ciri-ciri orang tua kandung Mutiara tuh adalah istrinya istri kedua dan suaminya tuh menikah untuk kedua kalinya. Mungkin gara-gara itu teman-teman. Tapi inilah yang terjadi. Wah gak kebayang sih betapa paniknya Rianti mendengar semua ini. Tapi apapun itu kayaknya memang udah waktunya Rianti jujur kepada Mutiara. Setuju gak teman-teman? Coba